Shalom, horas untuk kita semua. Selamat Advent. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Mari sebelum kita melangkah, mari kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, mendengar firman Tuhan sebagai bekal kita menghadapi hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini Jumat 5 Desember 2025 diambil dari kitab Rut pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, remaja Napas Sebulung dan juga ada di sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini menjelang Natal dan saat ini di Advent yang pertama menuju Advent yang kedua. Ada sebuah pertanyaan kepada kita semua. Apa sebenarnya saat ini yang hadir dalam hidup kita? Apakah ketakutan? Apakah kesusahan? Apakah sukacita? Apakah duka cita? Ataukah kecemasan dan lain sebagainya? Memang menjelang Natal ini kita dikejutkan dengan bencana yang terjadi di Tapteng, Sibolga, Tapanuli Selatan, Aceh, Padang, Medan, dan lain sebagainya. Ada banyak korban jiwa, masih ada yang hilang, jalan masih terputus. Dan kalau kita memposisikan diri kita di tengah-tengah mereka, kalau kita posisikan kita menjadi korban di tengah-tengah mereka, apa yang kita rasakan saat ini? Mari kita lihat saat ini banyak yang terjadi di tengah-tengah mereka saat ini mungkin sedang kelaparan, mungkin saat ini mereka sedang kedinginan, mungkin saat ini mereka sedang menantikan bantuan. Dan yang hadir di tengah-tengah mereka adalah kecemasan, ketakutan, bahkan bantuan-bantuan yang datang ke tempat bencana itu ada yang dirampok karena memang minim akses, seperti yang kemarin ada beberapa bantuan yang dirampok yang datang dari Aceh Singkil ke Sibolga karena memang aksesnya tidak ada, hanya itu jalannya. Dan ada juga bantuan beras yang dijatuhkan dari helikopter, banyak yang rusak karena plastiknya robek. Kita juga saat ini ada juga ketakutan di tengah-tengah kita. Kalau kita saat ini mau berangkat ke sana ataupun mau merantau, ada himbauan jangan pulang kampung dulu katanya, supaya jangan menambah beban di sana. Kalaupun pulang jangan membawa apapun, jangan-jangan kita juga ikut dirampok. Dan itu kemudian hadir dalam hidup kita, ada ketakutan. Apakah saya akan pulang kampung hari ini? Ada ketakutan, ada kecemasan. Dan firman Tuhan hari ini justru saudara-saudara yang terkasih mau mengingatkan dan menegaskan bahwa apapun boleh hadir dalam hidup kita. Mau itu kecemasan, mau itu ketakutan, apapun itu boleh hadir. Tapi prioritaskan bahwa Tuhan juga harus hadir dalam hidup kita. Mari kita lihat di kitab Rut saat ini. Adalah seorang Boas. Dia dari kaum Elimelek. Dia seorang kaya raya. Lalu pada saat itu dia melihat bahwa gandumnya, sawahnya itu akan panen. Biasanya dia akan mempekerjakan para pekerja-pekerja, yaitu para penyabit. Dan mari kita lihat di sini di Nats hari ini, ketika ia menjumpai para penyabit, apa yang dikatakan? Ia berkata, Tuhan kiranya menyertai kamu. Ya. Ini apa yang kita lihat dari salam itu? Ketika Boas mengatakan bahwa Tuhan kiranya menyertai kamu, itu artinya bahwa Boas menghadirkan Tuhan
di tengah-tengah para pekerja. Sehingga kalau kita bayangkan para pekerja, para penyabit sedang bekerja, Boas datang mengatakan bahwa kiranya Tuhan menyertai kamu. Bisa kita bayangkan bahwa mereka memiliki kekuatan, memiliki harapan. Sehingga Boas itu membawa damai sejahtera dan kekuatan kepada para penyabit dengan mengatakan bahwa Tuhan menyertai kamu. Nah, demikian juga dengan kita saat ini. Mari kita renungkan nats ini bahwa kita juga bisa membawa damai dan kekuatan kepada setiap orang yang lemah, orang yang tak berdaya, orang yang susah, para pekerja, dengan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Salam Boas juga menjadi doa bagi para penyabit. Demikian juga dengan kita. Saya teringat dengan seorang penjual ikan hias keliling di daerah Tambak Sawah. Dia kadang keliling ke Tropodo, kadang ke Tambak Sari, Tambak Bulak, ataupun juga Tambak Oso, bahkan sampai ke Tambak Rejo dan juga Wadung Asri. Namanya Pak Murtopo. Dia penjual ikan hias keliling dengan motor bebeknya. Dia cerita ketika saya membeli ikan hias dari beliau, dia cerita bagaimana dulu dia sudah sempat putus asa dan dia sudah sempat mau mengakhiri hidupnya karena memang siapa yang mau beli ikan hias di tengah-tengah saat ini ekonomi yang sedang lesu? Siapa yang mau mengisi akuarium kemudian dengan ikan hias? Saat ini orang pun sudah nggak lagi kepikiran ke sana. Nah, ternyata adalah seorang pembeli waktu itu dan beliau mengatakan bahwa kata-katanya itu begini, itu yang diingat, bahwa kata-katanya Tuhan menguatkan dan menyertai kamu, Pak. Itu dia ingat ada kata Tuhan sehingga dia yang gak pernah untuk bersembahyang, dia gak pernah membaca kitab suci. Ketika dia mendengar ada kata Tuhan menyertai dan menguatkan, itu langsung dia tersentuh. Dan ketika itu juga kemudian dia mensyukuri jualannya. Dan sejak saat itu dia semangat. Walaupun tidak ada yang beli. Dia katakan walaupun satu hari tidak ada yang beli ikannya. Tetapi kemudian dia tetap semangat sampai besok harinya. Berhutang pun dia tetap semangat. Dan akhirnya sampai hari ini. Kalau kita menjumpai beliau, kita lihat. Dia tetap menjual ikan hias itu. Dan anak-anaknya bisa sekolah. Dan satu lagi, bahwa mereka juga cukup makan. Bahkan ada yang memberikan beasiswa untuk anaknya. Itu, lihatlah hanya kata-kata itu. Just the word. Hanya kata-kata Tuhan menyertai engkau. Nah, bukankah ini semua adalah pernyataan iman bahwa itu bisa menguatkan. Ya. Dan kemudian Bapak itu juga ngomong ke saya bahwa setiap saya berdoa Pak Albert, bahwa saya mendoakan orang itu. Dan saya yakin itu pasti orang Kristen. Karena itu kata-katanya adalah kata-kata Tuhan katanya. Dan saya tertawa, oh iya. Dan itulah kemudian dalam doa yang saya katakan, doanya apa Pak? Saya minta Tuhan memberkati Bapak itu. Wah, sama dengan nats hari ini. Nats hari ini pun mengatakan bahwa Tuhan kiranya menyertai, memberkati Tuhan, kata para penyabitnya. Nah, saat ini banyak para penyabit-penyabit yang sedang bekerja. Apa itu para penyabit? Para pekerja. Yang mungkin saat ini sedang memikirkan anaknya bagaimana bisa sekolah. Anaknya bisa makan. Mungkin dia sedang memikirkan bagaimana cara membayar hutang esok. Tetapi kehadiran kita dengan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Dengan mengatakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan menguatkan mereka. Setidaknya itu membawa harapan yang baru bagi mereka. Tema besar Advent pertama adalah harapan. Mari kita menjadi pembawa harapan kepada mereka. Bukan lagi kita menjatuhkan orang. Seringkali kita menghakimi orang ataupun menilai rendah seseorang. Ataupun kita kemudian mengatakan itu salahnya dia sendiri, itu salahmu sendiri. Mari kita rubah kata-kata mereka. Kata-kata kita yang tadinya menjatuhkan, mari kita merubah menjadi membangun.
Mari kita rubah supaya bisa kita membawa harapan kepada mereka. Agar mereka bersuka cita dalam Advent kedua hari Minggu yang akan datang tanggal 7 Desember. Itu adalah Advent kedua dengan tema besar sukacita. Bagaimana kita bisa membuat orang bersuka cita? Bawalah pengharapan kepada mereka. Mari kita menjadi pembawa damai, pembawa berkat kepada mereka yang saat ini mungkin sedang tidak baik, yang mungkin saat ini sedang sedang gelisah, yang cemas dan lain sebagainya. Mari buka tangan kita mengulur bantuan kepada mereka. Mari kita semua menjadi pembawa damai dan pembawa berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa, di Advent pertama ini, biarlah kami menjadi pembawa damai, pembawa sukacita ya Tuhan, kepada mereka yang saat ini mungkin sedang ketakutan, sedang cemas, sedang susah, sedang kesulitan. Biarlah kami Tuhan menjadi penolong yang Engkau pakai untuk menolong mereka. Ampuni kami dan bimbing kami ya Tuhan, kalau selama ini kami berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang menjatuhkan. Biarlah Tuhan saat ini kami berkata-kata bahwa Tuhan juga menyertai dan menguatkan mereka yang mungkin sedang dalam kesusahan dan kesulitan. Bapa berkati setiap saudara-saudara kami, Tuhan juga berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami dan juga orang tua kami, dan juga saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan biarlah Tuhan kami melangkah dengan mantap hari ini untuk menghadirkan Engkau di tengah-tengah mereka yang saat ini mungkin sedang haus akan Engkau, menghadirkan Engkau Tuhan di tengah-tengah mereka yang saat ini sedang cemas ataupun ketakutan. Tuhan yang menguatkan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Tuhan juga kuatkan untuk yang korban bencana banjir. Tuhan juga kuatkan untuk yang kehilangan sanak keluarganya karena bencana ini, yang ada di Tapteng, Sibolga, Medan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan agar mereka kuat dan menang menghadapi penderitaan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.